Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, silakan tampilkan dulu wajah-wajahnya. Oke, hari ini sudah lebih banyak ya dari minggu lalu. Ini Ali Sofyan Hasibuan yang dari ITM ya? Iya, Bu. Ya. Oh, tadi kita barusan ketemu ya. Iya, Bu. Oke. Sebentar saya screenshot dulu ya absen kehadiran. Jadi minggu lalu yang hadir cuma 1 orang. Kira-kira ini yang lain udah dapat informasi nggak kuliah ini ngapain? Sudah baca di Ilmu kira-kira ngapain aja? Erwin Belum ada, Bu. Sofian belum ada juga. Tapi bisa dibaca ulang ya. Nanti saya ulang seringkas mungkin. Ini yang kemarin minggu lalu datang, apa namanya, Ari Uwanda ya, cuma sendiri. Ya, Bu. Minggu lalu itu cuma 3 mahasiswanya, minggu ini jadi total 5 kalau yang saya perhatikan di absen. Baik, saya akan flashback sedikit pertemuan minggu lalu yang mungkin jadi panduan kita selama 1 semester ke depan ya. Tapi nanti kalian juga yang tidak hadir bisa baca. Saya ini cuman sekilas saja. Oke, jadi sebenarnya mata kuliah ini seharusnya kita berkunjung ke suatu tempat untuk melihat bagaimana. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Peranita Sagala, STM MPP IAI, dosen pengampu untuk mata kuliah studi ekskursi semester ini. Nah, tujuan kuliah ini adalah memperkenalkan karya arsitektur secara virtual. Tadinya sebelum COVID seharusnya kita berkunjung langsung melihat bangunan yang sudah terbangun dan itu cukup dikenal umum karena kualitas desainnya yang kita bisa lihat dan merasakan secara fisik dan merasakan secara visual di lokasi. Namun kondisi keterbatasan COVID sejak semester lalu, studi ekskursi ini sudah menjadi virtual. Artinya kita memaksimalkan kondisi yang ada untuk tetap mendapatkan kualitas yang ditargetkan dari mata kuliah ini. Jadi dengan kemampuan teknologi kita diharapkan mampu mendapatkan, walaupun mungkin tetap ada kekurangan ya, namun bisa lebih memaksimalkan teknologi yang ada untuk mendapatkan karya-karya arsitektur yang bisa mendukung untuk peningkatan kualitas pemahaman kita tentang arsitektur. Nah, ini juga tujuannya, gambaran kuliahnya adalah memperkaya pengetahuan kalian akan karya-karya arsitektur yang berkembang. Pernah kita terakhir itu ke Malaysia ya, dia itu ada ke daerah di Indonesia juga. Kali ini karena kondisi COVID, kemarin kita diskusi sama Ari itu kalau bisa sih sekalian jauh saja, nggak usah dekat-dekat, karena toh secara virtual kita bisa berada di bagian mana saja di belahan bumi ini. Kita coba yang sejauh mungkin. Nah, kira-kira ini Ari udah ada gambaran nggak kita akan kemana? Belum ada, Bu. Belum ada. Asal kita nggak ke neraka aja ya. Oke. Ya, kalau tidak ada saya akan pilihkan. Setelah saya pikir-pikir beberapa minggu ini,
satu lokasi yang mungkin akan membuat kalian punya impian untuk mengelilingi dunia dan mengenalkan arsitektur secara lebih luas dengan mengenalkan arsitektur di kota tersebut. Di sini suka bola semua? Suka Bu, suka Bu. Suka, Bu. Oke. Sukanya Suka, Bu. apa? Barca atau Liverpool? Juventus. Juventus. Ya. Kali ini saya akan ngajak kalian, saya nggak suka bola. Saya taunya Barca. Siapa Barca di sini penggemar Barca? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada dulu. Sayang sekali. Kalau gitu kalian harus suka Barca. Di mana Barca itu lokasinya? Spanyol. Spanyol, Bu. Kota apa? Nah, Ya, Barcelona. Barcelona, benar. Barcelona. Untuk studi ekskursi kali ini saya tawarkan pada kalian untuk mengeksplorasi kota Barcelona dari sudut arsitekturnya. Oke ya, kenapa Barcelona? Kalian boleh nanti sudah mulai googling kenapa kota ini menarik. Di sini secara tata kota dia sangat khas. Jadi arsitektur kan bicara tata kota juga ya. Di sini ada yang jurusan landscape, yang konsentrasinya landscape ada? Hah? Siapa? Nggak ada. Semuanya Nggak. arsitektur. Arsitektur. Ya. Ada, Bu. Di sini secara tata kota Barcelona itu cukup dikenal kota yang bagus secara tata kotanya ya. Foto udara Barcelona itu dikenal luas hanya karena foto udaranya saja, artinya memang ikonik itu kotanya. Kemudian bicara landscape juga dia punya tata ruang kota dan taman yang cukup menarik, berkualitas, dan ukuran kualitasnya sudah diakui oleh UNESCO ya untuk bangunan yang cagar budaya dunia. Untuk landscape maupun arsitekturnya. Jadi ada 8 cagar budaya yang ada di kota ini. Jadi recommended menurut saya. Dan saya harap kalian mulailah menggali bangunan-bangunan yang ada di sana, baik bangunan yang era-era klasik maupun yang modern. Itu ya, karena tidak ada tawaran, saya kasih paksa ini. Tapi insya Allah tidak mengecewakan lah. Oke, capaiannya ini adalah yang pertama laporan ya, makalah ya, itu standar karena berangkat pun kita ke lokasi tersebut keluarnya adalah laporan. Kalau studi ekskursi beberapa tahun yang lalu malah dibukukan ya, foto-foto selama kegiatan maupun tulisannya. Dan ini pun kita harapkan walaupun dengan keterbatasan, saya harap ini juga bisa dibukukan, asal kualitasnya bagus ya, tergantung semangat kalian. Kemudian mendokumentasikan arsitektur bisa adalah itu laporan juga sebenarnya bagian dari bentuk mendokumentasikan arsitektur dan mampu mempromosikan arsitektur. Nah, untuk mempromosikan ini kita akan publikasikan hasil pengamatan kalian yang secara virtual ini dengan teknik komunikasi arsitektur 2 dimensi atau 3 dimensi dan melalui media sosial, website. Dan keluarannya adalah salah satunya video ya, video yang kita publikasikan di YouTube nanti. Jadi tetap menggunakan media sosial untuk publikasinya. Itu gambarannya kuliah ini ngapain. Memang hanya 2 SKS dan harusnya ini fun karena kita akan jalan-jalan, fun, namun juga banyak biaya ya, karena ongkosnya kan mahal ya. Nah, kalau sekarang dengan kondisi Covid ini ya mungkin ongkos tidak dihitung lagi, namun tetap funnya harusnya dapat. Nah, ini harusnya kegiatan studi ekskursi ini adalah kegiatan kerjasama tim. Jadi walaupun 4 orang ada kerjasama tim. Kalau di
kondisi normal, kerjasama timnya ini adalah bentuk kepanitiaan, menyusun, membuat perencanaan, membuat kemana kegiatan ini akan dilakukan, berapa biayanya dan berapa orang yang akan dibawa, siapa aja yang harus dihubungi, itu semua kerjasama tim. Kemudian dan untuk hal itu di kondisi COVID ini tentu lebih kepada penyiapan laporan nanti kerjasama timnya maupun bentuk dokumentasi video. Kemudian studi literatur itu tentu saja wajib. Nah, untuk menentukan waktu dan rencana biaya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk laporan dan membuat film hitungannya, baru menyusun modul kegiatan ini dan mempersiapkan keberangkatan. Ini lebih kepada nanti diganti menjadi media presentasi atau laporan. Itu ya gambarannya. Kuliah kita ini mungkin lebih banyak kondisinya seperti ini ya, virtual, bertemu secara virtual ataupun video, namun tetap pada kondisi untuk mengkondisikan memantau bagaimana perkembangan kalian dalam menyiapkan studi ekskursi ini dalam bentuk laporan. Nah, untuk hasil-hasil data-data yang kalian dapat di dalam studi ekskursi virtual ini tetap pada menjunjung tinggi etika ya. Etika itu bahwa yang kalian ambil itu harus minta izin atau lihat hak ciptanya. Kalau boleh diambil itu hati-hati ya, diambil tapi tetap mengambil menyertakan website yang mengupload gambar tersebut. Jadi hak cipta tetap dijaga. Kemudian disiplin, walaupun dia cuma 2 SKS, tanggung jawab karena ini kerja tim, walaupun kalian mungkin baru kenal dan belum ketemu secara fisik, namun tetap saling bekerja sama dan bertanggung jawab pada tugas-tugas yang ada, dan tetap harus gigih ya, namanya arsitek gimana pun harus gigih kalau mau jadi arsitek. Keluaran tugasnya ini nanti, kemudian ini rencana perkuliahan kalian bisa ikuti nanti di RPS yang ada ditaruh di saya sampaikan di e-learning. Itu gambaran materi kuliah kita minggu lalu. Nah, untuk minggu ini Oke, kita lebih kepada persiapan untuk menyiapkan laporan. Laporannya yang kita gunakan adalah standar laporan umumnya. Mungkin kalian di sini ada yang suka baca buku orang-orang yang traveling. Siapa yang pernah baca buku traveling ya? Yang terkenal itu Naked Traveler. Itu dia hanya menceritakan bagaimana perjalanan dia, bagaimana suka dukanya, kemudian itu jadi buku yang bestseller ya. Nah, kita hanya dalam bentuk laporan dan kalian boleh nanti berkreativitas membuat gaya bahasa kalian di dalam bentuk kemasan ya di YouTube. Di laporan ada standarnya, namun silakan berkreativitas juga di sini dengan mengikuti rambu-rambu yang masih secara umum harus diikutin. Jadi tetap ini bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, jadi makalah atau laporan ini adalah menyajikan suatu masalah yang berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif ya, apa adanya. Ketika kalian mencari data atau berkunjung secara virtual ke kota Barcelona nantinya. Nah, tujuannya kita memperkenalkan karya arsitektur secara virtual ya, mungkin sebagai pemancing bagi kalian bagaimana kota Barcelona ini hidup dengan arsitektur ya, dengan karya arsitektur. Jadi banyak bangunan-bangunan di sana yang memang unik, ikonik ya, memang menjadi pusat perhatian tidak hanya kota itu tapi dunia.
orang berkunjung ke kota itu hanya untuk merasakan bangunan itu, melihat karya arsitekturnya, dan rela membayar uang euro ya, sekian euro hanya untuk beberapa jam merasakan ruangnya. Dan itu tidak hanya satu bangunan di kota itu. Saya ambil contoh ya biar jelas. Jadi untuk ke satu bangunan itu minimal paling murah di sana hanya kita bayar 15 euro. Ini mungkin salah satu bangunan yang fenomenal di sana ya. Kali kita lihat dari ini ya. Semua bisa lihat ini? Bisa lihat paparan bangunannya? Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, coba saya ini kan dulu. Ini sudah terlihat? Enggak, Bu. Namanya Sagrada Familia. Ini gereja. Ada yang Katolik di sini? Enggak, Bu. Tidak ada ya, ini gereja Katolik. Tapi yang datang ke sini berbagai agama. Hanya untuk melihat ruangannya bagaimana. Gereja ini udah 100 tahun tapi belum selesai sampai sekarang. Dibangun bukan pakai dana pemerintah tapi dana pengunjung maupun donatur yang masih terus mengalir. Nah, pengunjung datang ke sini itu bayar paling murah 15 euro. 15 euro sekarang berapa duit ya? Sekitar 18.000 ya, 1 euro ya. Sekitar ke segitu kali 15 untuk masuk ke dalam dan melihat ruangan ini. Di dalamnya ada museum, ada juga gereja ya, tempat orang beribadah, tapi dikasih ini zonasinya, dan merasakan naik ke menara yang di belakang dan depan ini bagian yang tertua ini yang ada fotonya ini, bagian yang ketika arsiteknya masih hidup. Ketika arsiteknya masih hidup hanya satu menara yang terbangun, itu ada 4 ya. Menara utamanya sendiri belum siap, itu yang di tengah nanti ada muncul. Ini karya arsitek terkenal namanya Antoni Gaudi, merupakan arsitek modern ya, masuk modern. Ya. Oke. Jadi ini baru satu bangunan yang menarik di kota ini. Bayangkan itu untuk masuk ke sana aja antri ya, masuknya aja antri. Untuk membeli tiket itu harus beli online. Kalau beli di lokasi biasanya nggak dapat, habis. Jadi sehari sebelumnya paling lambat harus dipesan online baru hadir di sana. Itu untuk masuk pun harus antri. Nah, itu 10-15 euro untuk satu bangunan ini, dan di kota ini bangunan sejenis ini banyak. 10 itu ada gitu. Bayangkan seluruh dunia datang menyumbangkan uang hanya untuk merasakan arsitekturnya. Itulah karya arsitek yang bisa dikatakan abadi ya. Arsiteknya aja sudah mati, yang punya rumah mungkin sudah tidak memiliki lagi bangunan itu, tapi bangunan itu tetap menghasilkan uang, dan itu menggerakkan ekonomi negara, khususnya Barcelona ini. Itu gambaran bagaimana arsitektur itu sangat berpengaruh dalam sebuah kota dan menjadikan identitas kota dan menarik perhatian dunia gitu. Nah, kenapa ini saya rekomendasikan? Agar kalian juga dalam mendesain nanti juga memikirkan bahwa karya-karya kalian ini adalah karya-karya yang akan memberikan makna bagi masa depan, yang tidak hanya ketika kalian hidup tapi memang bermanfaat sepanjang bumi ini ada, kalau bisa begitu ya. Ini sampai 100 tahun masih bernilai ya. Seperti inilah contoh karya arsitek yang
menurut saya ya berhasil. Nah, di sini karena itu kalian mencoba nanti studi virtual ke kota ini, melihat bangunan apa saja yang membuat orang datang ke kota ini. Ini bangunan abad ke-18-19 ya. Coba nanti juga cari bangunan barunya. Jadi minggu depan saya minta kalian punya bangunan yang kalian rekomendasikan untuk menjadi daerah, menjadi tujuan wisata virtual kalian. Masing-masing 3 bangunan atau 3 spot wisata arsitektur. Jadi di sini tidak hanya bangunan ya, ada taman ya, taman Park Güell. Itu juga taman yang masuk dalam cagar budaya UNESCO. Ada pertanyaan di sini? Masih hadir? Park Güell. Masih, Bu. Oke, ini saya ambil Park Güell. Nah, ini Park Güell. Taman ya, Taman Güell. Güell itu yang punya taman. Tapi ini sudah tidak milik pribadi lagi, sudah milik dunia. Sudah, kalian pilih masing-masing 3. Minggu depan kita evaluasi kenapa bangunan itu, dan mungkin saya ya kalau menarik ya kita bahas lebih dalam. Karena ini memang bangunan kota ini adalah kota wisata kelas dunia, jadi banyak alat-alat bantu virtual yang membuat kalian bisa berkunjung secara online ke bangunan-bangunan yang ada di sini, karena ini sudah bangunan sejarah dunia ya. Nah, jadi coba cari jaringan-jaringan internet yang bisa melihat bagaimana suasananya. Juga buku-buku literatur tentu saja yang terkait tentang bangunan-bangunan yang ada di Barcelona ini. Itu saja gambaran hari ini. Nah, untuk format pelaporannya wajib yang biasa ya, tadi memperkenalkan karya arsitektur secara virtual. Saya balikkan dulu ke paparan saya tadi. Ya. Untuk susunan di laporannya ini standar secara umum ya, sampul, halaman judul, daftar isi, tabel, gambar. Ini gambar dengan catatan semua ada sumber websitenya yang resmi sehingga kita tidak kena pelanggaran hak cipta. Kemudian jika ada daftar singkatan dan lambang, namanya kota Spanyol ya. Spanyol ini tentu nggak pakai bahasa Inggris ya, mereka lebih suka pakai bahasa Spanyol. Mungkin ada beberapa bahasa yang harus kalian kuasai untuk bahasa Spanyol ya. Tapi tentunya bahasa Inggris itu standar dari sebuah tempat wisata internasional. Kemudian bagian inti laporan ini ada pendahuluan, analisis atau pembahasan, dan simpulan. Baru daftar pustaka, indeks atau lampiran jika perlu. Oke. Nah, kita di sini masih tahap persiapan ya, persiapan dan pengumpulan data. Kemudian minggu depan saya ingin dapat update informasi bangunan apa saja yang akan kalian jadikan tempat kunjungan wisata kalian secara virtual. Masing-masing 3 bangunan 1 orang. Bentar ya, ada yang masuk. Oke. Sudah ada pertanyaan? Selamat datang Julpan Yuda. Ya, Bu. Oke. Saya nggak akan mengulang lagi, namun rekaman ini nanti saya letakkan di e-learning, kalian bisa ulang lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Erwin Konadi, Ari Uwanda, Ali Sofyan.
Kalau ada videonya dilampirkan juga videonya, Bu. Iya, nanti kita akan buat video kan. Jadi videonya itu simpankan aja linknya, nanti kita ambilkan ininya, bagian diedit ya, Oh diedit. ya, Ali Sofyan sudah pernah ke Barcelona? Belum, Bu. Ada rencana ke Barcelona? Ada lah, Bu. Nah, gitu dong. Ya. Jadi harus punya mimpi ya, suatu saat akan ke sana. Jadi dimulai dengan membuat laporan ini. Biasanya kalau sudah dicita-citakan itu bisa. Itu ya, Julvan Yuda, tugasnya minggu depan kita mengumpulkan 3 bangunan di kota Barcelona untuk dikunjungi secara virtual. Baik, Bu. Kota pilihannya Barcelona. Jadi nanti ujung-ujungnya studi tour nih ya, Bu? Ya, studi tour virtual. Nggak bisa langsung kita ke sana. Tapi perlu juga nanti kalian kaji ya, berapa harga tiket ke sana, kemana saja lokasinya. Itu kan bisa dari Google Map untuk melihat jarak bangunan yang satu ke satu itu berapa lama. Jadi untuk mengikuti semua rekomendasi bangunan yang kalian berikan itu, berapa hari kunjungan ini bisa kita buat. Jadi realisasinya nantilah setelah cukup dana. Sudah? Gimana, Julvan? Ada pertanyaan walaupun dirimu baru masuk? Nanti aja nih nggak di e-learning, Bu. Oke. Erwin Konadi, setahu saya itu Camp New ya, itu stadionnya Barca itu ya, termasuk unik dan bangunannya cukup tua tapi masih fungsional ya. Nah, itu boleh juga kalian kaji juga itu stadionnya. Kalau tidak salah saya arsiteknya meninggal karena COVID. Tapi di sana arsitek yang terkenal itu ya Antoni Gaudi. Terus yang sekarang, yang populer sekarang itu siapa sih namanya ya, lupa saya. Calavatra. Dia arsitek yang ahli yang ahli sipil ya, sipil dan arsitek yang keren lah. Kalian cari aja nanti di Google. Saya Calavatra. Sebentar ya, saya googling dulu. Santiago Calavatra. Ini ya, sebentar saya cek. Ini juga arsitek yang, siapa yang tahu nih Santiago? Belum kenal ya? belum, Bu. Belum ya. Ini arsitek yang harus kalian, ini masih update dia. Desainnya sekarang sangat bikin fenomenal ya di dunia. Salah satu desainnya juga ada di Amerika. Ini arsitek kelahiran asal Spanyol dan dia terinspirasi banyak dengan apa ya, arsitek Sagrada Family ini, Antoni Gaudi. Tapi dia mengkombinasikan struktur dengan arsitektur. Jadi desain-desain dia ini mengekspos strukturnya. Kalian bisa lihat ini orangnya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini Santiago Calatrava. Nah, dia punya karya juga di Barcelona, dua karya, satu jembatan, satu pusat menara telekomunikasi. Barcelona ini pernah menjadi tuan rumah Olimpiade ya. Jadi banyak bangunan-bangunan olahraga yang juga bagus-bagus desainnya di situ.
Dan kota ini sekarang digerakkan oleh bola ya kan? Kehidupan kotanya itu karena bola juga, selain arsitekturnya. Jadi ini kota yang menurut saya yakin ini akan menarik. Ada lagunya lagi ya, lagu Barcelona. Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita padakan pertemuan kita hari ini. Apa tadi tugasnya? Mencari 3 bangunan, Bu. Apa Ari? Mencari 3 bangunan kan, Bu, satu Iya. orang. Mencari 3 bangunan yang akan dikunjungi secara virtual di kota Barcelona, Spanyol. Iya. Oke, Oke, Bu. kita tutup sampai di sini. Rekaman ini kalian bisa akses nanti di e-learning. Saya screenshot dulu untuk absen ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.